Selamat pagi. Pagi ini saya pengen sharing mengenai permintaan doa. Saya ingat ada satu cerita ya. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah sharing mengenai permintaan. Saya percaya kita semua tidak ada yang terkecuali, pasti punya permintaan. Satu kali saya mendengar sebuah cerita ini dan itu sempat menyentakkan saya betapa kita itu mesti berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan itu juga merupakan sebuah doa. Saya ingat satu kali dalam perjalanan pada waktu di Surabaya, saya ingat ada satu program radio, saya lupa nama programnya, itu program sekuler. Ketika saya mendengar sebuah kesaksian di program radio itu, ada sebuah kesimpulan yang berkata begini, perkataan kita itu adalah juga sebuah doa. Saya kaget waktu dengar kata-kata itu. Iya ya, ada benernya juga. Saya ingat cerita ini ketika ada seseorang yang kaya, orang ini orang kaya, dan dia itu pernah ngomong seperti ini. Dia tuh sering ke luar negeri. Yang namanya ke luar negeri itu sudah bukan hal yang sulit buat dia. Terus dia itu heran ketika melihat anak-anak Tuhan itu kok senang sekali ke Israel. Nah, Saudara, Val ini kan ada program ke Israel. Nah, terus dia ini ngomong gini, ngapain ya orang-orang itu, negara itu di dunia masih banyak. Yang bagus-bagus itu loh juga masih banyak. Kok mau-maunya ke Israel? Ngelihat batu tok katanya gitu. Ngelihat batu, apa bagusnya ngelihat batu? Negara di dunia ini banyak yang cantik-cantik. Kok bela-belainnya ngelihat batu? Aku ini loh, biarpun istilahnya tuh dibayarin untuk pergi ke Israel, walaupun dia itu orang kaya ya. Dia bilang, walaupun aku dibayari, aku loh nggak kepingin sama sekali ke Israel. Dia bilang begitu. Satu kali berubah, namanya orang dari nggak kepingin, terus kemudian mungkin dia dijamah Tuhan, dia jadi kepingin ke Israel. Dan surat-surat diurus semua seperti orang lain ya, daftar, masukkan, ikut register. Saudara, ke Israel itu jarang terjadi ya, orang itu nggak digulkan visanya. Karena Israel itu dengan Indonesia itu gimana ya? Indonesia itu penyuplai wisatawan rohani yang terbanyak, Saudara, untuk Israel juga. Jadi banyak sekali turis-turis yang di Israel itu datang dari Indonesia. Makanya ketika COVID terjadi ini, turis-turis Indonesia langsung drastis ya, berkurang bahkan habis. Dan ketika orang ini tiba-tiba berubah pengen ke Israel dan kemudian seperti peserta-peserta yang lain yang mendaftar. Tidak lama sebetulnya kemudian visa-visa itu sudah beres, tidak ada problem. Tetapi anehnya semua peserta yang jumlahnya banyak itu semuanya tidak ada masalah, semuanya goal, semuanya lancar, hanya dia saja yang ditolak. Nah, ini aneh sekali itu. Padahal kalau orang melihat pasportnya, riwayat ke luar negerinya itu mas sering. Pokoknya intinya aneh lah, alasan untuk ditolak itu betul-betul tidak make sense. Kemudian diurus-urus sama travel agent, tetap yang punya dia tidak boleh berangkat. Aneh kan? Bukan karena apa-apa, bukan karena mungkin ada riwayat apa, tidak ada apa-apa. Semuanya bagus, tapi aneh memang tidak dikabulkan untuk permohonan untuk ke Israel. Satu kali, dia tuh tanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan, aku itu kok mau pergi ke Israel, kok
ada masalah seperti ini. Padahal aku selama ini recordku ke luar negeri itu nggak ada problem. Aku ini orang yang sering ke luar negeri, tapi kenapa? Tiba-tiba Tuhan itu menyadarkan, mencelikkan matanya bahwa dia itu pernah ngomong, sekalipun aku tuh dibayari, nggak mungkin ya aku tuh ke Israel. Ngapain? Pengangguran kali. Nggak mau aku. Ketika itu disadarkan oleh Tuhan, dia bertobat, dia minta ampun, lalu dia itu akhirnya betul-betul Tuhan, aku cabut nih perkataanku, aku tuh minta ampun. Tidak lama setelah itu bisa dia goal, dia berangkat ke Israel. Makanya dari sini saya itu merasa gini loh, kita tuh mesti hati-hati dengan apa yang kita minta. Kita tuh mesti hati-hati dengan apa yang kita itu tidak inginkan atau yang kita inginkan. Satu kali terus terang ya, nah, boleh tanya sama Nita. Nita ini pernah doa. Saya pernah tegur Nita dengan keras, ya nggak apa-apa ya Nita ya. Nggak tahu Nita boleh apa enggak, pokoknya nggak ada persetujuan, saya teruskan saja. Nita ini pernah doa, dan itu berkali-kali. Doanya tuh gini sama Tuhan. Tuhan, aku ini kalau rasa nyaman itu, aku ini kalau diberkati, itu kok bahaya. Gitu loh. Bahaya, karena aku tuh jadi, apa ya, istilahnya, kalau aku tuh comfort zone, semua comfort zone pasti bahaya ya. Aku ini kalau diberkati itu kok bahaya. Gitu loh. Jadi malah nanti sama Tuhan itu kayak suam-suam. Jadi aku tuh kalau sudah mulai tenang dikit, Tuhan ya, udah mulai enak dikit, jangan biarin aku, intinya tuh kayak gitu. Saya persisnya tuh lupa. Pokoknya jangan biarin aku tuh sampai pokoknya tenang, nyaman, itu jangan biarin, Tuhan. Saya tuh ngomong sama Nita, kamu tuh hati-hati sama doa yang kamu minta. Karena apa? Setan itu bisa pakai gitu. Bisa pakai dari doamu untuk ketika Tuhan misalnya ya betul-betul mau memberkati kamu luar biasa, setan itu bisa ngomong begini loh. Loh Tuhan, ngapain kamu berkati wong dia lo ndak mau, dia tuh minta dipukul kalau nyaman minta dibentuk, diproses kan gitu. Saya tuh bilang sama Nita, doamu ini ya, kalau bahasanya orang Surabaya itu boleh molo, cari masalah. Ada juga orang doanya itu serem-serem seperti itu. Tuhan, aku ini nggak butuh kaya-kaya tuh nggak usah. Pokoknya cukup makan gitu. Itu udah cukup, terima kasih. Boleh nggak Bu doa gitu? Ya boleh, wong namanya lidah. Terserah Anda mau pakai buat ngomong apa kan gitu. Tapi saya mau ajak lihat nih ya, berbicara tentang permintaan dalam doa. Saya ajak lihat 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Yuk kita lihat. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Kita lihat ya, Saudara. Ayat yang ke-9, kita lihat terlebih dahulu ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Ini doanya Salomo, yaitu meminta hikmat. Kita semua meniru doanya Salomo. Kalau ulang tahun, doa Salomo ditiru, minta hikmat. Orang kalau minta hikmat, pasti berkat pun datang. Amsal sendiri menuliskan, hikmat itu permulaan ya banyak dari kekayaan. Nah, ya toh. Hikmat itu akan mendatangkan kekayaan, berkat, sama seperti yang diminta oleh Salomo. Perhatikan ayat 10. Dari 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan
bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi permintaan Salomo itu baik di mata Tuhan. Permintaan Salomo itu baik, bukan tidak baik. Oke? Kita lihat lagi satu permintaan. 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita lompat jauh ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ayat yang ke-5. Baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kita tahu ceritanya, Hizkia sakit keras mau mati dan dia meminta perpanjangan umur. Dikabulkan enggak sama Tuhan? Dikabulkan. Berarti saya percaya permintaan Hizkia pun dipandang baik. Sebab kalau dipandang tidak baik, Tuhan tidak mungkin kasih. Tetapi saudara bisa lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kita lihat ya, ayat yang ke-13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas perak, rempah-rempah, minyak berharga, gedung persenjataannya, segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Lihat, ketika Hizkia diperpanjang umurnya, kemudian ternyata Hizkia itu jatuh di dalam dosa kesombongan dan materialistis. Sampai akhirnya Yesaya berkata, apa yang kamu bangga-banggain ini semua akan diangkut. Hizkia berkata dalam hatinya, nggak apa-apalah, biarin dengan keturunanku, yang penting aku selamat. Nah ini egoisnya dia. Lihat, Hizkia berdoa meminta perpanjangan umur. Kelihatannya baik. Baik kan? Kesembuhan itu baik. Saya percaya Tuhan itu suka untuk kesembuhan. Hizkia minta perpanjangan umur. Baik. Tetapi ternyata ujung-ujungnya karena perpanjangan umur itulah Hizkia itu jatuh dalam dosa, kesombongan, hedonisme, materialistis, dan bahkan kita bisa melihat egois. Itu Hizkia. Bagaimana dengan Salomo? Doa yang ditiru banyak orang meminta hikmat. Ternyata justru kita melihat karena terlalu pinternya. Sehingga Salomo apa? Jatuh di dalam dosa penyembahan berhala dan persinahan. Dosa persinahan dan penyembahan berhala. Karena terlalu kepintaran. Sehingga dia gimana ya? Orang kalau terlalu pintar semuanya bisa, akhirnya hidup itu jadi monoton, saudara. Nggak ada challenge-nya lagi, karena semua dia bisa. Sehingga apa? Makanya dia cari challenge. Menantang adrenalinnya sendiri dengan jatuh dalam banyak dosa perzinahan dan penyembahan berhala. Nah, kita lihat. Padahal permintaan Salomo dipandang baik di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata ujung-ujungnya nggak bagus kan? Saya ketemu lagi satu ayat, coba lihat. Amsal 18. Kita lihat Amsal 18. Ayat yang ke-22. Amsal 18. Ayat yang ke-22. Perhatikan saudara. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Jadi istri itu dianggap pemberian yang baik. Tetapi perhatikan, dan ia dikenan Tuhan. Berarti kalau seseorang mendapatkan istri itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bagi para single, jangan putus asa ya. Ternyata permintaan minta punya pasangan, minta jodoh, itu berkenan di hadapan Tuhan.
Arti kata berkenan, saya lihat bahasa Inggrisnya adalah menyenangkan atau Tuhan suka, Tuhan senang. Jadi dengarkan, bagi yang belum punya jodoh, oke ya, bagi yang belum punya jodoh, jangan merasa putus asa, patah hati, kecewa, karena ternyata Tuhan itu senang untuk memberkati dengan jodoh. Tuhan itu senang kalau anak-anaknya menikah. Nah, banyak orang tuh takut. Bagaimana kalau Tuhan itu menghendaki saya tuh tidak menikah, jadi selibat. Ternyata Tuhan itu senang kalau anak-anaknya menikah. Ya kan? Selibat itu adalah keputusan pribadi. Saudara memang tidak mau menikah, mengabdikan hidup untuk Tuhan. Tetapi ternyata kalau orang tak jodoh itu berkenan. Nah, ketika saya melihat ini, saya teringat Roma 12 ayat yang kedua. Coba kita lihat ya. Roma 12. Kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 2. Kita lihat nih, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehendak Tuhan itu ada 3 level. Kehendak Tuhan yang baik, kehendak Tuhan yang berkenan, dan kehendak Tuhan yang sempurna. Saya teringat ayat ini. Maka kemudian saya menarik satu pemahaman bahwa doa Salomo itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik. Mendapatkan istri, mendapatkan jodoh, ternyata berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan berarti sesuai dengan kehendak Tuhan dong. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan tidak berkenan kan. Berkenan, tetapi kehendak Tuhan yang berkenan, yang baik, yang menyenangkan Tuhan, atau yang sempurna. Ternyata ada seperti kayak levelnya. Permintaan Salomo meminta hikmat itu baik. Permintaan Hizkia minta kesembuhan itu baik. Permintaan untuk mendapatkan pasangan itu ternyata berkenan. Nah, kalau ada 3 level seperti ini, maka saya menangkap bahwa seharusnya permintaan doa kita bukan sampai level kepada yang berkenan, tapi sampai level yang sempurna. Kenapa demikian? Karena ternyata permintaan yang baik seperti permintaan Salomo, ujung-ujungnya banyak hal yang mengerikan bisa terjadi. Jadi tidak sempurna dong. Sama, permintaan untuk mendapatkan jodoh itu Tuhan suka, tapi belum tentu sempurna. Berarti ujung-ujungnya belum tentu perfect atau happy ending. Karena itu, saya berharap apa yang menjadi doa saudara dan saya pagi ini masuk kategori sempurna. Satu lagi cerita, yuk kita baca 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Nah, ini banyak ya pembahasan di kitab Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, saudara. Ayat yang ke-18. Sampai dengan ayat 19. Jadi Elisa itu berbicara kepada Raja Yoas mengenai sebuah peperangan. Ayat yang ke-18 dan 19. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Perhatikan ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali, dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Perhatikan saudara, pukulkan panah itu di tanah. Elisa tidak pernah mendikte, mengatakan pukulkan sampai
6 kali, pukulkan sampai 5 kali. Elisa tidak pernah mendikte seperti itu. Elisa cuma berkata, pukulkan itu ke tanah. Tetapi Raja Yoas mungkin sambil sungkan-sungkan atau ragu-ragu, dia mukulkan itu 3 kali, padahal bisanya sama istilahnya harusnya dia itu punya kesempatan untuk bisa memukulkan sampai 5-6 kali. Karena pukulannya dia itu akan menggambarkan seberapa kali dia mengalahkan orang Aram. Ternyata saya waktu melihat cerita singkat ini, ada level maksimal yang sebetulnya bisa dicapai oleh Raja Yoas, tetapi dia tidak lakukan karena ragu mungkin, karena sungkan, karena dia bingung. Saudara, saya jadi teringat Tuhan bilang begini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saudara, Tuhan tidak pernah mendikte kita minta seperti apa. Tuhan tidak pernah mendikte secara detail, mintalah seperti begini-begini. Tetapi seringkali yang kita lakukan, kita itu seperti memukulkan panah, itu 3 kali, padahal level maksimalnya itu sampai 5-6 kali. Sama ketika kita itu minta kepada Tuhan, kita itu sampai pada level baik, di mana ukuran baik itu seringkali juga kita ukurkan dengan ukuran kita. Jadi kita itu levelnya nggak mencapai level yang maksimal. Sehingga kemenangan yang terjadi tidak sampai kemenangan mutlak. Contoh, kita tuh seringkali Tuhan minta tolong supaya rukoku laku terjual. Tuhan minta tolong supaya tanahku laku dengan harga sekian. Jadi kita itu, apakah itu tidak baik, Bu? Oh baik, karena permintaan saudara itu kan ujung-ujungnya supaya dengan ruko dijual, Anda dapat uang untuk mungkin bayar utang, sehingga nggak perlu gali lubang tutup lubang. Bukankah itu juga baik pemikirannya? Tetapi belum tentu itu level maksimal yang terbaik seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan. Salomo meminta hikmat itu baik, tetapi ternyata ujungnya juga tidak bagus, kan gitu. Hizkia juga meminta hal yang baik, minta sembuh, tetapi hasil akhirnya kan nggak bagus. Nah, saudara, seringkali permintaan kita itu cuma sampai level pukulan 3, istilahnya gitu. Padahal harusnya kita sampai level yang maksimal. Saya berharap juga doa kita bisa mencapai sampai level yang maksimal. Seperti yang ditulis dalam Roma, bukan cuma yang baik, bukan cuma yang berkenan, tetapi yang sempurna. Nah, terus gimana dong, Bu Ruth? Permintaan doa yang sempurna. Saya juga sempat mikir gimana ya permintaan doa yang sempurna. Saya seringkali menceritakan tentang doanya Musa. Kalau di-compare dengan doanya Salomo, saya lebih suka meniru doanya Musa. Lebih aman daripada doanya Salomo. Doa Musa di dalam Keluaran pasal 33, dia bilang begini, jangan suruh saya pergi sendiri Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai saya. Saya nggak mau Tuhan kirimkan malaikat, saya mau Tuhan sendiri. Saya mau favor Tuhan, saya mau penyertaan Tuhan. Saya mau Tuhan sendiri yang hadir. Jadi Musa ini minta Tuhan yang hadir gitu loh. Menurut saya ini doa lebih cerdas lagi gitu, karena bukan meminta berkat tapi meminta kehadiran sumber berkat, Saudara. Ini doanya Musa. Doa lain lagi yang menurut saya keren banget adalah doanya Daud. Doanya Daud. Doanya Daud itu apa? Daud itu sering kali ketika dia tuh bikin salah, apapun yang dia doakan itu selalu hampir sama, yaitu begini, jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku dari hadapan. Ketika dia jatuh dalam dosa karena perzinahan, Daud tidak peduli dengan kekayaannya, Daud tidak peduli dengan jabatan raja mau dicabut. Beda banget dengan Saul. Saul tuh takut jabatan rajanya dicabut. Tetapi kalau Daud doanya jangan buang aku dari hadapanmu dan jangan ambil rohmu daripadaku. Itu doanya Daud. Ketika dia melakukan dosa karena mengadakan sensus, menghitung jumlah rakyatnya,
yang dipandang Tuhan sebagai kesombongan, Daud menangis di hadapan Tuhan dan Daud berkata begini, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan gitu loh daripada di tangan yang lain. Jadi selalu ujung-ujungnya dari doanya Daud itu adalah kalau boleh disimpulkan dia itu sama seperti Musa lebih meminta Tuhan daripada berkat. Saya ingat sebuah lagu yang hari-hari ini juga lagi banyak kita nyanyikan. Tempo hari pada waktu ibadah Senin, saya mendengar ini dinyanyikan. Kalau tidak salah, hari Senin itu ya dinyanyikan kalimatnya, saya nggak hafal judul, nggak tahu judulnya, tapi kalimatnya itu, I do not come for blessing. Aku tuh bukan datang untuk berkat-Mu. Karena Engkau tuh tidak berutang apa-apa kepadaku Tuhan. You don't owe me anything. Jadi you are enough. Engkau itu cukup bagiku. Saya melihat bahwa doanya Musa berbicara seperti itu. Bahwa kehadiran Tuhan itu yang penting. Dan bukan blessing. Doanya Daud juga seperti itu. Kehadiran Tuhan. Eksistensi adanya Tuhan dalam hidup Daud. Itu yang paling penting. Apakah ini doa yang sempurna? Saya mengajak saudara merenungkan sejenak satu doa lagi, yaitu Matius 26. Kita lihat Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-39. Matius 26, ayat yang ke-39. Kita lihat saudara. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Baik dong, minta cawan berlalu supaya nggak disiksa habis-habisan. Baiklah. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara, menurut saya, inilah doa yang sempurna di dalam ketidaksempurnaan. Saya ingin mengajak kita mulai belajar. Di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, kita bisa menaikkan doa yang sempurna. Jadi menurut saya doa Yesus ini doa yang sempurna di dalam ketidaksempurnaan. Dalam arti bukan Yesus tidak sempurna, artinya Yesus adalah manusia normal yang menginginkan untuk tidak mati, takut ya disalib, disiksa, bagaimanapun ada sebuah ketakutan. Tetapi pada akhirnya bahwa doa Yesus adalah meminta satu level yang sempurna, bukan hanya permintaan yang Tuhan suka, berkenan, tetapi ujung-ujungnya hasil akhirnya itu perfect untuk semuanya. Ini doanya Yesus. Dan ketika saya melihat ini, saya mengajak pagi ini kita belajar untuk mereview, melihat kembali doa-doa atau permintaan yang kita mohon. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku minta ruko laku dijual. Saya percaya itu baik. Mungkin juga Tuhan senang daripada anakku utang-utang, tapi belum tentu itu yang sempurna. Seperti yang saya cerita tadi, mendapatkan istri pasangan itu baik. Tapi belum tentu story keseluruhannya akan jadi sempurna. Sempurna dalam hal apa? Mungkin rumah tangganya nggak memuliakan Tuhan. Mungkin rumah tangganya nggak bisa jadi keharuman buat nama Tuhan. Kira-kira mungkin seperti itu. Tetapi saya menangkap, kalau permintaan istri itu permintaan yang berkenan, bagaimana ya yang permintaan yang sempurna? Saya percaya bahwa permintaan yang sempurna adalah seperti Efesus, di mana digambarkan rumah tangga itu suami mencintai istri seperti Kristus mencintai jemaat, dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat,
dan istri menghormati suami, dan istri tunduk sama suami, istri tetap melakukan kebaikan pada suami sepanjang umurnya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya percaya itulah rumah tangga yang sempurna yang Tuhan inginkan. Bukan tidak ada masalah, justru ada masalah. Ada masalah sakit di dalamnya. Ada masalah mungkin suami atau istri punya kekurangan. Tetapi suami atau istri bisa mempunyai respon atau sikap yang berkata bahwa dia menerima baik dalam sakit maupun dalam sehat. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang saya pikir permintaan rumah tangga yang sempurna. Terus kemudian, bagaimana dengan kekayaan, Bu? Apakah kita, loh kalau begitu kita nggak boleh dong, Bu, minta apa yang kita mau. Bolehlah, ya bolehlah. Saya percaya bagaimana dengan kekayaan? Saya kaget, Saudara, ketika menemukan Mazmur 35 ayat 27. Coba Anda lihat, Mazmur 35 ayat 27. Mazmur 35 ayat yang ke-27. Mazmur 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Terjemahan dalam bahasa Inggris, bahkan King James Version sendiri juga menuliskan bahwa Tuhan itu menginginkan itu berkenan. Oke ya, berkenan, senang. Jadi Tuhan itu senang dengan prosperity of his servant, dengan kemakmuran hambanya. Ternyata saudara, saya menemukan ayat ini, Tuhan itu senang dengan kemakmuran hambanya. Saya percaya Tuhan itu senang melihat kita makmur. Tuhan senang melihat kita diberkati. Jadi saya percaya kalau kita berdoa, berhubungan dengan berkat secara finansial, itu bukan sesuatu yang Anda merasa tabu sungkan. Wah, isu dengan Tuhan minta kok rasanya kayak kayak serakah, kayak rakus. Enggak, saya percaya enggak ya. Karena Tuhan ternyata senang dengan kemakmuran hambanya. Tapi bagaimana kita mencapai permintaan doa yang sempurna? Saya percaya permintaan doa yang sempurna adalah seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya permintaan yang sempurna adalah seperti dalam 2 Korintus 8 ayat 9, di mana firman Tuhan dituliskan, Yesus sendiri sekalipun dia kaya, tetapi dia menjadi miskin. Jadi, walaupun Yesus sendiri istilahnya mempunyai kapasitas untuk secara finansial itu makmur, tetapi dia selalu menaruh attitude dengan kerendahan hati, dia selalu memiliki attitude kesabaran, dia selalu memiliki attitude mau duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa dan orang-orang miskin. Itu yang saya percaya adalah kehendak Tuhan yang sempurna, bahwa engkau bukan cuma diberkati, tetapi kamu punya karakter itu luar biasa. Kamu punya karakter itu penuh kerendahan hati, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Itu saya percaya adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi makmurnya Tuhan senang, tetapi lebih sempurna lagi attitude saudara yang kaya. Amin. Jadi sekarang kalau saya berdoa gini, kembali lagi, apakah tidak boleh, Bu, kita meminta apa yang kita inginkan? Bolehlah. Tuhan itu Bapak, Dia mengerti apa yang kita inginkan. Tetapi yang saya doakan sekarang gini, Tuhan, aku tuh kepingin ini. Misalnya sebutlah, aku kepingin A. Tapi saya selalu berkata begini, tapi Tuhan, kalau Tuhan mempunyai pilihan dan rencana yang jauh lebih bagus dari saya, maka saya mau ngikutin rencana Tuhan. Bisa nangkep Bapak Ibu. Jadi itu sekarang doa saya. Jadi misalnya tuh gini, Tuhan, saya suka deh, saya senang
dengan, misalnya nih kalau kita milih rumah, Tuhan saya seneng deh dengan rumah ini. Tapi kalau Tuhan punya pilihan yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari pilihan saya mau ikut pilihan Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak tahu yang sempurna itu seperti apa, karena Tuhanlah yang Maha Tahu, yang ngerti sampai akhir. Makanya saya berkata, Tuhan, kalau kita minta rumah, Tuhan suka enggak? Tuhan seneng lah. Tuhan mana seneng lihat anaknya jadi homeless. Tuhan mana seneng lihat anaknya penuh dengan penderitaan, enggak punya tempat tinggal. Saya percayalah, namanya orang tua, kita aja kalau lihat anak kita kontrak-kontrak, Tuhan, orang tua aja enggak tenang gitu loh, kepikiran, iya kan? Saya percaya Tuhan itu lebih daripada orang tua jasmani kita. Dia suka melihat kita tuh punya rumah. Dia suka melihat kita tuh enggak kontrak-kontrak. Tapi saya selalu mengakhiri dengan sebuah perkataan, Tuhan, saya suka rumah ini. Tapi kalau Tuhan mempunyai pilihan yang jauh lebih baik dari pilihan saya, maka saya mau ikut pilihan Tuhan. Mari kita belajar untuk introspeksi dan mereview doa-doa kita, supaya kita mencapai bukan hanya yang baik dan berkenan, tapi yang sempurna. Sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yuk, kita ambil roti dan anggur. Saudara, seperti Yesus berdoa, aku pengen Bapa, cawan ini berlalu. Tapi kalau engkau mempunyai pilihan yang lebih baik, maka jadilah kehendak-Mu. Amin, saudara. Saya percaya itu doa yang mungkin kita tidak tahu yang sempurna itu seperti apa, tetapi paling tidak kita bisa belajar berdoa. Seperti yang doa yang Yesus lakukan. Aku pengen cawan ini berlalu. Tapi kalau engkau mempunyai kehendak yang lebih bagus, aku mau ikut kehendak-Mu. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Tuhan, terima kasih bahwa ketika engkau memilih untuk mengikuti kehendak Bapa, bahwa ketika Yesus memilih untuk mengikuti kehendak Bapa, mengambil sakit dan pengorbanan, sehingga mendatangkan keselamatan bagi semua orang yang berseru kepada-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Sehingga tubuh-Mu yang dipecah-pecah menyelamatkan kami. Tubuh-Mu yang dipecah-pecah memberikan akses kepada kami untuk disembuhkan. Kami makan dengan iman percaya, dan kami yakin kami sudah diberkati, kami sudah disembuhkan, kami sudah menang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Yesus. Mari kita ambil anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah yang telah Kau curahkan, Tuhan. Dan biarlah kami percaya, kami taruh iman kami bagi itu. Terima kasih untuk darah yang telah menebus, darah yang telah menyelamatkan. Sehingga oleh karena darah-Mu, kami didamaikan kembali dengan Tuhan. Kami didamaikan kembali dengan Bapa. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan pengorbanan untuk kami. Buat kehendak-Mu yang sempurna melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.